Shalom. Shalom. Selamat siang buat kita semua. Kita bersyukur ya pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti persekutuan PA Muda dan Remaja. Sebelumnya apa kabar kita semua ini? Kan ini biasanya hujan-hujan gini bawa pilek, demam. Termasuk saya sendiri bisa dibilang pilek di sini. Apa kabar teman semua? Saya kan juga ingin tahu gitu ya. Pilek semua rata-rata ya, demam. Nantilah kita doakan supaya kita bisa lebih semangat lagi. Intinya kita harus semangat juga ya siang hari ini, walaupun kita pilek, demam, nggak enak badan. Selanjutnya kita akan nyanyi lagu Ajar Kami Bapa nomor 16. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia
Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Dia Buka Jalan nomor 139. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya, tak terlihat oleh kita. Dia membimbingku mendekat kepadanya dengan kasih dan pesannya. Tiap hari jadi baru. Dia buka jalan. Bila jalanku susah, aku dibimbingnya. Sungai di gurun pun kan kulihat. Bumi kan berlalu, tapi firman-Nya tetap. Hari ini sesuatu terjadi. Dia buka jalan. Nah, seperti lagunya bilang dia buka jalan. Dia juga bekerja di jalannya, nggak terlihat oleh kita. Jadi walaupun nanti banyak masalah, kita harus tetap berserah kepada Tuhan ya. Karena kan semua itu sudah dirancang oleh Tuhan. Kita harus mengikuti jalan juga. Kita nggak usah kayak ragu gitu, nggak ada Tuhan di samping kita, karena Tuhan selalu ada buat kita. Sebelum kita masuk ke ruang kesaksian, kita nyanyi dulu lagu Dalam Rupa Allah nomor 119. Dalam rupa Allah. Dalam rupa Allah kita diciptakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi kita gagal, sesat seperti domba, dan hilang sudah kemuliaan kita. Tapi dari sorga Allah berencana di bukit Kalvari ditentukan. Dari sorga mulia Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Baik, bagi yang berseksi dipersilakan. Shalom bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatannya. Hari ini saya mau berbagi sedikit bagaimana pengalaman dan perasaan selama sebulan terakhir ini. Sebulan terakhir ini sempat merasa kayak datar aja gitu hidup. Walaupun hidup berjalan bersama dengan Tuhan, merasa kayak nggak ada yang terlalu menyenangkan, nggak ada juga yang terlalu menyedihkan. Jadi kayak ya jalan gitu aja gitu. Terus kayak sempat merasa kayak aku nih kok hidup di dalam Tuhan sama hidup nggak di dalam Tuhan nggak ada bedanya gitu. Maksudnya bukan berarti semakin dalam di dalam dosa, tapi kayak karena kedataran yang aku alami kayaknya nggak ada bedanya kalau aku hidup dalam Tuhan sama hidup nggak dalam Tuhan. Kok kayak nggak ada perubahan gitu dalam diriku. Nggak ada yang terlalu sukacita, nggak ada yang terlalu perlu aku banggakan gitu. Jadi dengan pertemanan yang aku punya, keluarga yang aku punya, ya bersyukur dikelilingi sama orang-orang yang
memang hidup dalam Tuhan, dan seharusnya itu buat aku sukacita gitu. Pertemanan yang sehat juga harusnya buat aku sukacita, tapi tetap merasa kayak nggak ada sih yang terlalu menyenangkan bagiku gitu. Sampai ngerasa kayak aku kayaknya nggak perlu terlalu mengandalkan Tuhan dalam hidupku ini gitu, karena aku ngerasa bisa sendiri melakukan semuanya. Terus dari dapat berkat dari kemarin yang ibadah hari Jumat di sini, yang paling gak membawakan khotbah dari 1 Petrus 2 itu dari ayat 21 sampai 25. Saya bacakan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ayat ini menegur Laura sendiri gitu. Memang sebulan terakhir ini seperti menjauhi persekutuan dengan Tuhan gitu, kayak apa ya? Ada rasa bosan, nggak tahu entah dari mana. Seharusnya ketika aku membangun persekutuan dengan Tuhan itu menyenangkan untukku gitu. Tapi setiap hari udah melakukan persekutuan, kayaknya kok ada rasa jenuh ya Tuhan gitu, nggak ada yang menyenangkan hatiku gitu kan. Juga ngerasa Laura semakin jatuh gitu ke dalam dosa. Memang bukan dosa yang terlalu hebat kayak gimana anak-anak pada umumnya, tapi kayak kemalasan, tidak taat, itu kan termasuk dosa gitu. Dan itu buat kayak bebanku itu makin berat gitu kok, makin kesini makin berat dengan pertemuan dengan orang-orang, membicarakan bagaimana kalau tamat nanti, itu buat sesak gitu. Kayak kenapa sih harus ditanya gitu ketika bertemu, nanti mau jadi apa, nanti gini. Kayaknya itu pertanyaan yang buat aku bingung gitu, karena aku sendiri juga kayak Tuhan, aku mau jadi apa, aku nggak tahu mau jadi apa. Makin mau tamat makin nggak tahu keinginannya itu mau kemana gitu. Dan aku ngerasa udahlah, nanti pun tamat tahu juga nya bakalan mau kemana. Kayak orang-orang pada umumnya ngelihat kan, waktu ditanya pas SMA dia nggak tahu mau jadi apa gitu, tapi udah tamat jadi juga. Ya mau jadi apa pun nanti, ya udahlah itu aja gitu. Sempat merasa kayak gitu. Dan aku rasa dari ayat firman Tuhan ini ditegur gitu, karena dari ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Tuhan udah mati untukku, bahkan beribu tahun sebelum aku lahir Tuhan udah menebus dosaku gitu. Itu aku sangat ditegur kemarin gitu, dan merasa bersalah. Tuhan, selama ini aku pun saat teduh kayak ya sekedar udah saat teduh, nggak ada terlalu yang aku mengerti, juga nggak ada kayak Bible reading, biasa aja udah. Yang penting kayak kalau udah ditanya udah saat teduh kan udah, dan aku udah mengerjakan itu gitu. Dan itu jadinya akhir-akhir ini cuman jadi kayak tradisi untukku, bukan lagi dari hatiku memang mau saat teduh, enggak. Kayak ya udahlah, yang penting baca aja gitu. Dan yang aku mengerti sebenarnya pun nggak ada yang terlalu aku mengerti dari yang aku baca itu gitu. Tapi Tuhan menegur, aku ini udah dipanggil, aku ini udah dipilih Tuhan. Tuhan meninggalkan teladan. Ketika Tuhan dicaci, dia nggak pernah melawan, dia ditolak, dia nggak pernah
apa ya, menaruh dendam dalam kemanusiaannya gitu kepada orang lain. Padahal mungkin mudah aja bagi Tuhan, yang nggak suka udah ini mati gitu di hadapannya gitu semua. Tapi Tuhan nggak pernah melakukan itu gitu. Aku menaruh kepahitan kepada orang-orang yang merendahkan aku gitu. Mungkin dari mulutku selama ini bilang, iya aku udah nggak nginget itu lagi sampai kapanpun gitu. Udah kayak ya udahlah, udah terjadi juga gitu. Tapi sebenarnya dari dalam hatiku kayaknya ini belum lepas gitu. Dan aku kayak sesakit ini Tuhan gitu, direndahkan orang-orang, sesakit ini dipandang sebelah mata gitu. Jadi aku ngerasa udah pun aku bilang sama Tuhan kayak nggak ada perubahan, ya udahlah, Tuhan pun kayaknya nggak mendengarkan gitu. Tapi dari ayat ini aku lihat Tuhan dalam kemanusiaannya pada waktu itu pun dia tetap berdoa gitu, dalam tekanan, dalam cacian, dia tetap menyerahkan semuanya itu sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalaskan kepada orang-orang itu apa yang mereka lakukan. Bahkan udah di kayu salib Tuhan aja udah bilang, masih bisa bilang, Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau dipikir logika, manusia itu tahu gitu mereka berbuat apa, mereka mencaci, mereka membunuh, apa mereka nggak bisa membayangkan kayak mana kalau mereka yang ada di posisi Tuhan Yesus pada waktu itu gitu. Tapi itulah orang-orang yang memang tidak mengerti, karena dia nggak mengerti isi firman Tuhan gitu. Bagaimana dengan aku hari ini yang udah mengerti isi firman Tuhan, ketika mendengarkan hal-hal yang tidak pas untukku gitu, mengalami tekanan, mengalami cacian, ya bagaimana aku menyikapinya kayak gitu, karena dari ayat firman Tuhan ini gitu. Bagaimana teladan Tuhan Yesus yang udah Tuhan tinggalkan dan aku sudah mengetahui hal itu, aku bisa mengerti, oh iya mereka melakukan ini karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Dan untuk menerima itu untukku pribadi sulit gitu, untuk bisa seperti Tuhan ya, hatinya itu penuh kasih gitu. Dan untukku itu sulit, tapi kata Tuhan ya pasti bisa, karena kamu udah tahu isi firman Tuhan, karena kamu udah mengerti, nggak sama seperti mereka gitu. Jadi pas waktu itu kemarin berdoa, aku ngerasa hina aja gitu di hadapan Tuhan, kayak nggak, Tuhan apa cocok lagi aku masih berdoa kayak gitu. Aku tahu yang aku lakukan ini salah, tapi masih aku kerjakan. Aku tahu yang aku buat ini nggak benar dan nggak menyenangkan hati Tuhan, tapi tetap aku kerjakan karena menyampingkan, ya udahlah, Tuhan pun taunya aku anak yang nggak bisa langsung kayak hidup taat gitu, penuh perjuangan langsung taat gitu, harus pasti ada jatuh bangunnya gitu. Jadi aku sempat membuat seolah-olah Tuhan harus mengerti aku, karena aku ini anak muda yang masih labil, yang masih belum konsisten, belum ada komitmen yang benar-benar komitmen gitu hidup dalam Tuhan. Ya jadi Tuhan harus, ya inilah aku Tuhan, ya Tuhan harus terima aku yang kayak gini gitu jadinya. Seolah-olah aku memaksa, ya udah Tuhan terima aku dong yang apa adanya kayak gini gitu. Aku nggak bisa langsung hidup taat, nggak bisa. Aku nggak bisa langsung hidup seperti orang-orang yang menerima Tuhan langsung hidup kudus, nggak jatuh bangun gitu. Aku nggak bisa. Jadi aku memaksa, seolah aku memaksa Tuhan, ya udah Tuhan ini aku kayak gini, daripada aku kayak anak muda yang lain lebih parah gitu. Dan itu salah, karena aku udah mengerti firman Tuhan dan aku melakukan hal ini, dan itu salah. Kenapa aku jadinya memaksa Tuhan yang mengerti aku gitu? Padahal sebenarnya aku tahu Tuhan mengerti aku, tapi aku jadi memaksa, ya udah Tuhan aku emang males, ya udah ini aku yang males gitu. Dan itu nggak boleh aku kerjakan kayak gitu. Dan aku sadar sebenarnya hal-hal yang aku lakukan seperti ini itu buat tekananku makin berat di mana-mana.
baik bertemu dengan orang-orang dalam pelajaran, pendidikan, bertemu dengan guru, semua yang kegiatan yang aku kerjakan kayaknya manipulatif di depan orang-orang, kayaknya oh happy biasa aja, nggak ada nggak ada masalah di depan orang-orang, kabarnya apa baik. Terus orang-orang berpikir aku hidup seolah kayak anak-anak yang kan orang-orang tahu gitu, aku udah menerima Tuhan Yesus, jadi orang-orang berpikir oh dia itu anak Tuhan, dari luar tampaknya baik ya, padahal orang nggak tahu persekutuanku dengan Tuhan itu lagi down, lagi nggak ada yang menyenangkan bagiku gitu. Tapi Tuhan mengingatkan dalam hal ini, kamu tuh harus balik, sampai kayak yang Kristi saksikan tadi, gula perlu guncangan untuk larut dalam air sehingga air itu menjadi manis gitu. Itu yang kena di aku gitu. Ternyata Tuhan buat guncangan dalam hidupku supaya hidupku di masa depan bisa menjadi manis, dan aku mau mengimani itu gitu. Tekanan-tekanan yang aku alami kayaknya orang nggak tahu dari luar kayak apa, kayaknya datar-datar aja, hidup biasa saja, tapi ini berat untukku gitu. Ya aku berdoa dan aku minta juga kalian untuk doakan aku supaya pertumbuhan imanku bisa hidup bersama dengan Tuhan bisa semakin baik gitu ke depannya. Dan aku juga belajar untuk nggak hidup seperti ini lagi gitu, hidup manipulatif di depan orang-orang, ternyata melelahkan. Tuhan, hidup pura-pura nggak apa-apa, pura-pura baik-baik aja, itu nggak enak gitu. Dan aku dapat ayat Alkitab dari Yesaya 41 ayat 10, katanya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Tuhan menjanjikan kalau aku hidup bersama Tuhan, Tuhan bawa kemenangan untukku gitu. Dengan semua masalah yang aku alami, dengan tekanan yang aku alami, kalau aku hidup sama Tuhan, ya memang berat, pasti berat, tapi kalau sama Tuhan pasti aku bisa gitu. Kadang ya mungkin rasa manis aku ini karena ngerasa berat, ya udah berdoa sama Tuhan pun kayak kok nggak ada perubahan dalam keluarga, dalam pertemanan, kayak hidup sama Tuhan kok berat ya gitu. Tapi ternyata ketika aku meninggalkan Tuhan lebih berat lagi rasanya gitu, karena gak ada teman cerita yang benar-benar ada buatku, karena aku memang mulai meninggalkan Tuhan dan aku sadar akan hal itu. Ayat Alkitab ini menegur aku untuk bilang kalau kau sama Tuhan jangan bimbang, jangan ada lagi kekhawatiran dalam hatimu gitu, karena ketika sama Tuhan akan Tuhan genapkan kemenangan itu ada pada aku kayak gitu. Itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Terima kasih buat Nora. Ada lagi yang lain? Iya, sementara ya, saya juga berbagi. Setelah ini kita akan berdoa untuk Laura secara khusus. Saya sangat diberkati dengan saat teduh yang ini, walaupun berkaitan dengan minggu yang lalu. Di ayat terakhirnya, di ayat 6 itu, kalau orang-orang Farisi dan orang Herodian itu berencana membunuh. Tapi di ayat 7-nya Tuhan tetap melakukan pelayanannya. Artinya ya dia punya tantangan dan itu berat. Tapi Tuhan tidak berhenti sampai pada tantangan.
dia tidak berhenti kepada menggenapkan rencana Tuhan. Ya aku juga punya tantangan. Secara fisik aku bukan orang yang kuat, aku sangat sering sakit. Kalau aku ikutkan itu aku diam saja di rumah sebenarnya. Tapi aku pikir ya berdiam diri bukan cara terbaik dan itu tidak menyenangkan Tuhan. Gitu. Jadi ya jangan diam dengan segala kelemahan yang aku punya. Gitu karena ya Tuhan juga tidak berdiam diri dengan tantangan. Itu nyawa atau taruhannya, tapi dia juga tidak berdiam diri dengan semua tantangan yang dihadapi gitu. Terus yang saya lupa yang berapa tadi waktu dibilang banyak orang yang menghimpit dia gitu ya. Itu juga permasalahan gitu. Permasalahan itu ya dia tidak apa ya gitu ya. Dia tidak mau orang-orang menghimpit dia. Artinya pandangan orang, pikir pendapat orang tentang diriku gitu ya. Gitu. Harusnya itu nggak jadi masalah bagiku. Gitu ya dari versi firman Tuhan. Karena Tuhan pun nggak terlalu ya dia menikah dari situ ya. Dia nggak mau terus dalam pikiran-pikiran orang-orang yang akan seperti yang tadi dia mungkin dengan sengaja melakukan suatu drama gitu ya supaya Tuhan terhimpit dan dia semakin tertekan dan dia akan berhenti pada rencana itu. Tapi Tuhan punya cara gitu dan ya mungkin seperti Wahyu 3:7 dia gitu ya selalu ada pintu yang terbuka versinya Tuhan dan dia mengerjakan itu. Jadi juga aku juga mendapatkan pelajaran ya berhubungan juga gitu. Aku melakukan sesuatu karena siapa? Karena Tuhan untuk diriku memuliakanku atau memuliakan nama Tuhan gitu ya. Sebenarnya secara apa dia viral ya. Tadi kalau kita baca beberapa daerah gitu yang akhirnya banyak orang mengejar mengenal dia seperti jadi idol dia gitu. Tapi tujuan Tuhan bukan itu gitu. Dia melakukan itu bukan untuk supaya dikenal. Tapi ada satu misi besar yang dilakukan itu menyelamatkan manusia, bukan untuk memperkenalkan dirinya sebagai orang yang terkenal gitu. Jadi ketika aku juga ada hari ini melakukan apa yang bisa aku kerjakan, hal kecil mungkin dibandingkan apa yang dikerjakan orang, tapi apa ya, hal seperti tadi bilang Abang Bapak Abel ya, aku juga menguji hatiku dan imanku apakah aku mengerjakannya ya supaya tidak ada nama lain yang yang kusandang selain nama Tuhan gitu. Bukan tentang Mina Halo di situ, tapi tentang Tuhan yang mengerjakan pekerjaan besar bagiku sehingga aku juga bisa mempermuliakan nama Tuhan. Jadi banyak berkat yang diberikan ya. Jadi ya yang terakhirnya ketika ada banyak setan yang akhirnya tunduk kepada dia dan dia tak mengizinkan setan memuji dia. Iya, karena memang pujian setan itu pasti menyesatkan. Ketika aku pikir gini, aku juga harus peka dengan setan. Jangan gila pujian dari orang dan aku mengabaikan harusnya pujian itu dari Tuhan. Kolose 3:23, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya ketika ada atau tanpa ada orang, harusnya pekerjaanku berkualitas. Gitu ya, itu anak Tuhan. Gak lagi kaleng-kaleng kualitasnya. Jadi ketika setan-setan itu melihat Tuhan gitu ya, dan mereka memuji Tuhan, tahu itu bukan pujian yang baik gitu. Aku juga seperti itu. Ketika aku mengerjakan sesuatu, aku sedang hatiku sedang mempermuliakan hidupku, sebenarnya kan salah ya, karena tujuannya kan untuk Tuhan. Jadi aku harus peka gitu dengan iblis itu, dengan perkataan iblis itu, supaya aku tidak terjerat dengan itu semua. Jadi sangat banyak firman Tuhan. Kalau tiap hari itu dibaca, setiap hari pasti baru, dan itu janji Tuhan. Ya, ketika kita juga sungguh-sungguh membacanya, kalau asal lewat juga enggak juga gitu. Jadi setiap hari firman Tuhan itu baru. Setiap hari firman Tuhan itu memberikan kekuatan. Sekali lagi, cara fisik aku bukan orang yang sehat. Selalu ada gitu, pasti ada gitu. Tapi berjuang untuk tidak menikmati penyakit itu, akhirnya punya banyak alasan untuk dia. Tapi aku berjuang ya, kadang-kadang aku juga menghipnoterapi pikiranku, perasaanku. Aku bilang, aku baik-baik saja gitu, supaya aku nggak merasa terbebani dengan sakit yang aku rasakan gitu ya. Dan aku juga memang nggak terlalu suka cerita. Kalau aku sebenarnya aku nggak baik-baik saja, nggak terlalu suka jadi beban gitu, nggak suka gitu ya. Sedapat mungkin aku masih bisa mengerjakan sesuatu ya, aku kerjakan. Kalau akhirnya aku sudah menyerah, baru minta tolong
gitu ya, yang entah terlalu sombong atau apa, tapi memang ya terlalu suka, tidak terlalu suka aku dengan seperti tadi gitu, terlalu manja bagiku ya gitu. Kalau terlalu belum apa-apa sudah menyerah gitu, bagiku itu terlalu keras juga pola pikir yang aku pikirkan, tapi memang tidak terlalu suka seperti itu gitu. Jadi itu yang aku dapatkan dari satu teduh yang kita lakukan selama 1 minggu dari Markus itu gitu ya. Jadi kiranya juga jadi berkat bagi kita sebagai generasi muda. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita kerjakan, banyak hal gitu. Maksudnya mari kita bekerja bukan karena disuruh, tapi mari aktif kerjakan yang bisa kita kerjakan. Jangan harus diperintah. Aku pikir anak Tuhan itu harusnya nggak lagi main tunjuk gitu lagi gitu. Kita sudah bisa melihat hal-hal yang bisa kita kerjakan terlepas disuruh atau tidak, harus peka gitu menurutku ya gitu. Tapi maafkan kalau aku terlalu keras, tapi memang kupikir anak Tuhan itu seperti itu, karena Tuhan pun enggak orang yang disuruh-suruh juga dia berinisiatif datang ke dunia menyelamatkan kita gitu. Jadi mari kita ya sebagai generasi yang masih memiliki banyak tenaga dibandingkan para orang tua yang ada di sini, mari bekerja, mari bertindak, mari melakukan sesuatu. Gereja ini akan kita lanjutkan, bukan mereka lagi nanti akan di sini. Jadi mari kerjakan sesuatu, mari berjuang, mari aktif, mari mari kita tidak lagi kalau tadi mager begitu ya, tidak lagi itu, tapi bekerja untuk Tuhan. Ya, kita akan berdoa secara khusus kepada tadi ya, kalau tadi kita berdoa, mari kita berdoa kepada Tuhan. Apa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan kalau setiap hari Tuhan berbicara bagi kami. Ada firman Tuhan yang terus mengajari kami supaya kami tidak menikmati pergumulan yang kami rasakan akhirnya kami berdiam diri, tapi biarlah kami boleh belajar kepada Allah. Bahkan ketika nyawanya pun menjadi taruhannya, dia tidak berdiam diri ya Tuhan. Dia terus menggenapkan rencana Bapa yang telah dipercayakan kepadanya. Kami orang-orang yang sudah percaya, generasi muda yang mengaku sudah percaya, biarlah kami juga melakukan sesuatu. Biarlah kami boleh melakukan tindakan-tindakan hal kecil pun ya Tuhan, supaya dalam itu pun ternyata bahwa kami punya iman. Karena iman tanpa perbuatan adalah nol. Tuhan, ingatkanlah kami ketika kami bersekutu, biarlah kami juga boleh sungguh-sungguh memiliki perkataan Tuhan. Ada tiap-tiap hari perkataan Tuhan yang mengingatkan kami, dan biarlah kami hidup dalam perkataan Tuhan itu. Biarlah kami boleh hidup kami berbeda dengan yang lain, tapi bukan karena sesuatu yang aneh, tapi karena kami hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang baik, teruskan berdoa kepada saudara kami Laura. Kalau hari ini dia boleh men-sharingkan pergumulan yang dirasakan berat ya Tuhan, Kau Allah yang menolong dia. Kalau perkataan Tuhan mengatakan kau berharga di mataku, biarlah itu boleh ada dalam hatinya, supaya ketika pun dia mendengarkan pernyataan ada jas dari orang-orang sekelilingnya, tapi biarlah firman Tuhan itu mati, firman Tuhan itu hidup, biar firman Tuhan itu boleh menjadi sesuatu yang berakar berbuah baginya, sehingga perkataan-perkataan yang negatif, yang tidak membangun itu menjadi tidak memiliki rasa baginya. Oleh karena dia berkemenangan bersama dengan Tuhan. Ini doa kami. Kami tahu bahwa tiap-tiap pergumulan yang Tuhan izinkan boleh kami alami, membuat kami semakin kuat, semakin berharap bersandar kepada Allah yang sungguh sangat mengasihi kami, Allah yang panjang kesabaran, Allah yang kasih-Nya luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan tiap-tiap kami pun, siapapun kami, apapun masalah kami, bagaimana kami hidup, teruslah Engkau Allah yang menawan hati kami. Ketika kami sudah mengaku percaya, supaya kami terus mencari Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami puas dengan Tuhan setiap hari, sehingga ada sukacita kami, ada kebahagiaan kami terus damai bersama dengan Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan lanjutkan terus ibadah kami ini, kiranya Engkau Allah yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu firman Tuhan ku dengar, nomor 170.
ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong anakku. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena ada lagi bagi kami kesempatan untuk mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami, sehingga hidup di dunia ini pun kami tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, temanya menjaga hati. Ini tema yang simpel, tapi sulit sekali aplikasinya. Ya, ada yang pernah sakit hati? Ada. Sakit hati sedikit, banyak atau banyak sekali. Kenapa sih orang bisa sakit hati? Bagaimana kalau kita buang aja hati ini? Bisa nggak kira-kira? Karena ini selalu yang menjadi persoalan, yang menjadi masalah ya. Orang yang bicara tidak baik, kita yang sakit hati. Kan begitu? Benar nggak sih? Orang yang bicara yang enggak, kita yang sakit hati. Aduh, sakit kali hatiku, seperti ditusuk sembilu, kira-kira begitu. Nah, ada satu lagu begini dia bilang, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera ini. Hati ini apa ya? Sulit begitu. Tapi sesungguhnya kenapa orang bisa sakit hati? Pasti ada sebabnya. Karena hati ini sudah rusak. Dirusak oleh iblis. Mata kita pun rusak. Kadang kita lihat orang gak pas, kita rasa. Ada kami bicara-bicara sama Bapak Adil, dia bilang apa? Gosip rohani gitu kira-kira. Orang sudah bertobat kok masih bisa sakit hati ya? Salah siapa itu kira-kira? Salah sendiri, betul, salah sendiri. Tapi nggak bisa kita pungkiri ya, orang yang sudah mengaku menjadi anak Tuhan pun masih bisa sakit hati. Saya bingung mulai dari mana, tapi mari kita buka dulu Mazmur 119. Semoga ini bisa membantu kita. Mazmur 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71. Tadi yang kesaksian kan sakit hati ya. Teramat sangat dalam. Itu mungkin mewakili kita semua. Saya yakin kita semua juga pernah merasakan hal yang sama. Hanya saja ada orang yang bisa menutupinya, ada orang yang meledak-letup gitu, menyatakan itu. Ternyata Daud juga pernah sakit hati. Tapi ini firman yang dia pegang. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 119 ayat 71. 1, 2, 3 ya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Tertindas itu baik rupanya. Baik rupanya orang tertindas, supaya belajar ketetapan Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ketika orang bilang aku sudah menerima Tuhan, aku sudah terima Tuhan Yesus, tapi masih sakit hati. Ini masalahnya kan bukan di Tuhan ya, di kita masalahnya ini. Tapi kenapa bisa terjadi? Pasti hubungannya tidak baik sama Tuhan. Tidak baiknya sama Tuhan bagaimana? Pasti melakukan aktivitas itu seperti rutinitas saja. Ini yang terjadi. Pasti melakukan
jelas. Yang penting sudah, daripada nanti ditanya. Ya kan orang-orang tua sering nanya, udah masuk ke belum? Udah, aman. Ya kan? Dalam saat teduh saja mungkin kita nggak taat, ini yang berbahaya. Coba kita hitung-hitung sudah berapa tahun kita mengaku menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kita rata-rata sudah pernah mengaku Yesus ya menjadi Juru Selamatnya ya. Sudah ya? Irfan sudah ya? Sudah yakin ya? Mana tahu nanti mati kan? Sudah tahu tempatnya kemana ya? Nah ini kejadian ini. Harus pasti. Karena temanya ini menjaga hati. Menjaga hati ini itu tadi saya bilang hal simpel, tapi pelaksanaannya ribet. Karena selalu saja orang yang berbuat kita yang sakit gitu. Ini kan sulit ini. Orang yang melakukannya kita yang sakit hati gitu. Bahkan cenderung kali seperti yang bilang Bapak Abel tadi, seringkali kita ini berbicara seolah-olah rohani, paling menceritakan orang. Ya kan? Seperti gosip rohani. Jadi bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Belajar firman Tuhan. Saya kira hanya itu satu-satunya yang bisa membuat kita bisa menjaga hati kita. Nggak ada cara lain. Karena dari dalam hati ini memang apa ya? Hal yang tersembunyi gitu. Kita bisa menutupi apa? Kedendaman kita sama orang lain. Orang nggak tahu kita palak sama orang lain, orang nggak tahu. Muka kita ya, hello, apa kabar? Ya kan, ini kan sering terjadi. Bagaimana kita menjaga hati kita ketika kita sudah mengenal Tuhan, sudah mengakui Yesus itu menjadi Tuhan dan Allah kita. Makanya sulit ini menjaga hati. Apalagi waktu dikasih temanya, ayatnya tak ada. Cari sendiri nih. Ya, cari sendiri. Bagaimana ini menjaga hati? Hati ini sulit untuk dijaga. Kecuali hatimu sudah dirubah oleh Tuhan. Kecuali kita sudah mengerti bahwa Tuhan itu memang mati untuk kita. Menjaga hati itu sangat sulit kalau tidak tepat hubungan kita dengan Tuhan. Kalau masih pikiran kita yang menguasai kita, akan sangat sulit. Makanya ketika orang sakit hati, pasti hubungannya tidak baik dengan Tuhan. Itu sudah pasti, nggak bisa nggak itu. Sudah pasti tidak baik hubungannya dengan Tuhan. Entah itu saat hidupnya, entah itu ada persoalan yang dihadapi di luar. Kalau hubungannya baik dengan Tuhan, pasti ada firman Tuhan yang mengingatkan. Ini yang bisa menjaga hati kita. Makanya ada lagu, ada firman Tuhan, dalam hatiku akan menyimpan janjimu. Mana sih yang lebih banyak kita simpan dalam hati kita? Janji Tuhan, janji orang, atau janji siapa yang kita simpan lebih banyak? Siapa yang lebih banyak kamu simpan di hati ini? Kata-kata orang atau kata-kata firman Tuhan? Kalau lebih banyak kata-kata orang, bisa sakit hati. Tapi kalau firman Tuhan yang kamu simpan, Tuhan akan mengingatkan itu. Tuhan akan mengingatkan kita. Dengan cara itulah Tuhan mengingatkan. Atau dipakai Tuhan orang lain, bisa juga orang-orang yang seiman dengan kita, dia ingatkan itu. Hei kawan, jangan begitu. Supaya hati kita dijaga, supaya kita bisa menjaga hati kita, firman Tuhan itu. Artinya supaya kita jatuh ke dalam lubang yang sama. Seringkali kan seperti kesaksian tadi bilang, aku juga waktu bertobat enggak selalu waktu. Betul. Memang melalui proses gitu. Tapi jangan jatuh ke lubang yang sama. Kalau kita jatuh ke lubang yang sama lagi berkali-kali, berarti bukan salah Tuhan lagi. Kan yang dipertanyakan
kekuatan dia. Gitu loh. Ya kan? Kalau kita jatuh ke lubang yang sama, besok jatuh lagi lubang yang itu, besok itu lagi. Ini yang berat. Berarti kita tidak memang menghargai bagaimana Allah itu sudah menjadi manusia, mati untuk kita. Bicara tentang hati kan harus bicara tentang Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menjaga ini. Perasaan lu gak bisa jaga hati lu, gak bisa. Pikiran lu gak bisa jaga hati lu. Hanya firman Tuhan yang bisa. Karena kita belum 100% sempurna. Kecuali tadi kita sudah sempurna, kita sudah diubahkan. Tubuh jasmani kita ini kan masih melekat. Keinginan kita masih melekat dengan dosa. Orang punya ini, kita pengen punya itu. Bagaimanapun caranya akan didapatkan, rusak hatinya, ya kan? Orang punya kereta, aku pengen juga lah, gitu. Orang punya HP bagus, aku pengen juga kok. Rusak. Karena kata firman Tuhan, niat dalam hati saja sudah berdosa. Niat dalam hati loh. Bagaimana lagi kalau dikerjakan? Ini masalahnya kan. Niat dalam hati saja, Tuhan bilang sudah berdosa. Makanya taburilah firman Tuhan setiap hari di dalam hatimu. Simpanlah janji-janji Tuhan itu dalam hatimu, supaya itu yang mengingatkan kita. Itu yang bisa mengingatkan kita. Kalau kita yakin sudah ditebus oleh Tuhan. Padahal kita belum yakin. Kalau belum yakin memang terus sakit hati. Kalau kamu belum yakin firman Tuhan itu yang menyembuhkanmu, kamu belum meyakini Yesus itu menjadi Tuhan dan Selamat, pasti sakit hati terus. Orang ada juga orang yang sudah menerima Yesus pun bisa sakit hati, apalagi yang belum. Nah gitu. Ya, apalagi yang belum. Makanya kalian seperti anak muda gampang sekali untuk ngomong yang apa ya, yang viral gitu. Yang kadang-kadang omongan itu tabu, tapi enak kali ngambil orang, nggak berdosa rasanya. Makanya misalnya ini, Jen, oi, gitu, ya kan? Sering nggak di sekolah begitu dengar-dengar kawannya. Kalian kan masih muda ya. Zaman kami dulu sering juga begitu. Manggil orang, nggak namanya lagi, nama binatang dipanggil, sedang-sedang aja. Itu pun kan bisa buat sakit hati. Bagaimana kalau semua omongan orang kita buat jadi sakit hati? Kan ribet. Kapan kita bisa bertumbuh? Yang membuat itu bisa bertumbuh, hati kita dijaga oleh firman Tuhan. Tapi sekali lagi kata firman Tuhan tadi, bahwasanya aku tertindas baik bagiku, supaya aku terus belajar firman Tuhan. Kalau kamu gak pernah jatuh, gak tahu kamu rasa sakit. Makanya firman Tuhan ini yang harus setiap hari kita pegang. Firman Tuhan ini yang setiap hari memenuhi hati kita. Karena hanya firman Tuhan yang bisa menjaga hati kita, nggak ada yang lain. Nggak ada ilmu yang lain yang bisa menjaga hati. Firman Tuhan yang bisa. Apalagi kalian orang muda hari ini, anak remaja hari ini, ada banyak hal di luar sana yang tidak seperti yang kalian inginkan, tapi itu harus kalian adakan. Begitu. Kalian kan berkumpul juga dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar, ya? Benar nggak? Kumpulan kalian pasti begitu. Dan kita tidak bisa mengelak dari hal itu. Kan nggak bisa di sekolah, aku sama orang berteman aja, yang lain nggak usah. Kan nggak bisa juga. Harus tetap kita gabung dengan mereka. Tapi bagaimana kamu bisa menjaga hati di sini? Kamu sendiri nggak bisa, karena nggak punya kekuatan kita ini. Kita sendiri nggak bisa. Harus firman Tuhan. Kita kan harus apa ini? Kalau panjang ini tadi khotbahnya, harus belajar tentang hati manusia ya. Pernah ya belajar hati manusia ya? Udah pernah belum? Rata-rata kayaknya udah. Belajar hati manusia. Hanya firman Tuhan. Kalau tidak firman Tuhan di situ, maka sifat kita pun akan seperti sifat binatang. Bahasa kebun binatang itu terlalu gampang hari ini diucapkan orang. Dalam realitanya apakah kamu di situ?
Apakah kamu terikut dengan bahasa-bahasa itu? Sudah terbiasa? Macam semalam di sekolah itu yang perempuan lebih tertib daripada laki-laki. Bahasa mereka pun lebih tertib anak perempuan saya lihat daripada anak laki-laki. Ada saja caranya buat orang supaya nggak fokus. Tapi kalau semalam kan cerita Paskah ya. Jadi kalau kita cerita tentang mati, ternyata mereka takut seperti Bapak ada tadi. Mereka takut. Saya langsung bilang begini mengatasinya. Siapa yang keluar dari sini jatuh mati. Udah diam semua. Siapa yang nggak bertobat, ayo sama-sama kita doakan sudah siap mati. Ayo angkat tangan, kita doakan mati. Ada yang berani. Maksud saya apa? Supaya kita tahu bahwa tanpa Yesus hidup kita tidak berarti. Kembali lagi menjaga hati ini tadi. Hanya firman Tuhan yang bisa. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain bisa menjaga hatimu kalau bukan Tuhan. Kamu sendiri pun nggak bisa menjaganya. Kenapa? Karena tubuh kita tadi masih terikat dengan dosa. Tubuh kita ini masih terikat, pikiran kita masih terikat. Makanya firman Tuhan. Kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, berarti ada masalah di sini. Paling tidak ya hubunganmu dengan Tuhan itu tadi, soal saat teduh dengan Tuhan itu, hubungan pribadi dengan Tuhan harus diperbaiki. Ini yang penting. Supaya apa? Firman Tuhan itu yang menjaga hati kita. Kalau nggak bisa. Ini saya kira yang bisa menjaga hati kita. Tuhan yang menjaga. Bagaimana Tuhan bisa menjaga hati kita? Tentu lebih banyak firman Tuhan yang tersimpan di dalam, supaya Tuhan ingatkan. Kalau nggak akan baca firman Tuhan, nggak akan ingat perkataan-perkataan Tuhan itu. Kalau hanya firman Tuhan itu hanya sekedar rutinitas, saya pikir pun Tuhan nggak akan ingatkan. Karena Tuhan ingin hati kita nyata di hadapan Tuhan. Ini kan bukti. Ya, satu lagi kita buka Kolose. Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15. Silakan baca satu orang. Kolose pasal 3 ayat 15. Ketemu? Nggak usah malu-malu baca firman Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-15. Tidaklah dengan sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Iya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Yang bisa menjaga hati kita hanya perkataan Kristus, firman Tuhan. Jadi kalau kamu sudah bersatu dengan Tuhan, sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang menjaga. Kalau nggak bersatu dengan Tuhan, nggak akan bisa hatimu dijaga. Maka akan pikiran-pikiran kita aja yang muncul, perasaan kita, kemauan kita aja, dan itu semua membuat kita jauh daripada Tuhan. Ini yang harus diperbaiki, hubungan pribadi. Karena sudah bersatu ya. Yang bisa dijaga hatinya adalah orang yang sudah datang kepada Tuhan. Sekalipun ini tidak sesimpel apa yang dikatakan. Ini kan praktik di lapangan. Sekali lagi anak-anak muda akan praktik di lapangan. Bagaimana kami bisa menjadi saksi menjaga hatimu di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini?
Jangankan kalangan orang muda, kalangan orang tua pun kadang-kadang sulit menjaga hati. Nah, aku sudah bertobat, tapi sulit juga menjaga hati. Berarti memang ada hubungan yang tidak baik dengan Tuhan. Saya yakin kalau hubungannya baik dengan Tuhan, bagus komunikasinya dengan Tuhan, pasti Tuhan yang menolong menjaga hati. Karena nggak ada yang bisa menolong yang menjaga hati kita selain daripada Tuhan. Jadi ingatlah, kalau kita sudah bersatu dengan Tuhan, itu tadi ya, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Kita nggak berbicara menjaga hati di luar dari Kristus, karena itu nggak ada. Katakanlah dia baik masih ukuran manusia, ya kan? Ada juga orang begini belum pun bersama Tuhan, ya aku nggak pernah nyakiti orang, kan ada juga orang bilang gitu. Orang nggak pernah aku sakiti, aku baik, aku begini, tapi dia lupa semua orang sudah berbuat dosa, ya kan? Kan itu masalahnya. Kan ada sih orang begitu. Pernah dulu dilayani juga begitu. Aku baik, aku lah pernah aku tokohi kalah, lah pernah aku buat jangkala, gitu kira. Nggak pernah aku ambil apapun orang, nggak pernah aku nyakiti orang. Tapi ketika dibukakan semua orang sudah berbuat dosa, kalau udah diam, berarti aku juga orang berdosa, dia bilang begitu. Ini kita bicara menjaga hati yang sudah mau menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau kamu belum menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, belum mendapatkan anugerah itu, belajarlah firman Tuhan. Karena kan kamu bisa dijaga hati oleh siapapun. Kamu sendiri nggak bisa jaga hatimu. Padahal hatimu kan di dalam ya, kan dalam hati ini. Tapi nggak bisa kita jaga karena dosa sudah masuk. Yang bisa menjaga hati kita firman Tuhan. Maka perbaiki hubungan dengan Tuhan. Kalau memang rusak, tentu saudara tahu apa dosamu hari ini. Saya yakin itu. Kita tahu apa dosa kita hari ini yang belum kita selesaikan. Itu yang membuat mungkin kita nggak bisa menjaga hati kita. Makanya perbaiki hubungan dengan Tuhan. Hanya itu yang bisa menjaga hati kita. Yang lain tidak. Saya pikir sampai di sini kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang bisa menolong kami. Engkau Allah yang berotoritas dalam hidup kami. Kalau Tuhan sudah menciptakan kami, tentu Tuhan mau kami melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah firman-Mu yang melekat di dalam hati kami, sehingga apa yang kami kerjakan, hati kami terkontrol, hati kami dijaga oleh firman Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan juga berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan dari cara hidup kami juga boleh memberkati orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih. Sekali lagi kami serahkan perjalanan hidup kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Allah yang menolong, Allah yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebentar ya. Berhubung minggu depan kita ada pasca penginjilan, kita akan melakukan persiapan sepanjang 1 minggu ini. Kita lihat kondisi banyak pasir, rumput. Kita akan bekerja sama. Siapa yang ada waktu dalam 1 minggu ini? Hari apa bisa bergotong royong? Pemuda itu tenaganya masih strong, badannya masih sehat. Terus hari Sabtu. Ya, Sabtu kita akan final masang tenda. Bisa sebelum Bapak ya kuliah. Ya, yang bisa. Saya ada waktu pagi, karena sore saya kerja. Yang bisa pagi boleh pagi, yang bisa sore boleh sore. Ya, ngangkat pasir ke belakang. Karena di sini kita ada pasang tenda. Nah,
kita rapikan yang di depan itu. Karena rumput kita juga udah panjang. Gilbert itu kamu usahakan tadi Pak, kita bisa sama. Oke. Selasa. Kita mulai besok Pak. Selasa lah Pak. Selasa, oke. Selasa pagi ya. Iya. Oke, siap. Siapa lagi yang bersedia menyediakan hati dan tubuhnya untuk dipakai persiapan-persiapan? Berapa ini? Supaya kita data, supaya kita tahu. Hari Selasa, Bang. Ya, saya terus dulu. Nah, tulis dulu. Marilah ke dalam. Boleh. Supaya ini saya kasih tahu Pak. Masih hari Sabtu. Siapa dia? Laura, Gilbert, dan saya hari Selasa pagi. Kami akan mulai. Kita Selasa, Selasa. Didan, Kristi, ke sama Laura. Selasa pagi. Dan Selasa pagi atau sore? Kristi, Laura, dan Ike. Hari Selasa pagi. Selasa pagi juga. Tetangga, yang tetangga. Udah siap belum? Udah rame. Tetangga ya Pak. Ada udah semua. Siap. Ya, semakin banyak tenaga semakin apa saja. Kalau kami sendiri-sendiri yang sudah tua ini ya 5 menit istirahat. Saya kuman. Kebanyakan makan minum nanti. Iya, iya. Kolesterol lagi. Nah, siapa lagi? Besok order dan tiap hari. Tiap hari dia. Tiap hari. Pokoknya setiap hari bisa yang harus ada waktunya datanglah gitu ya. Jadi kita punya waktu sampai hari Sabtu. Bisa dia. Kita nggak kerja sendiri ya, kita kerja sama. Jadi waktunya nggak ditentukan karena memang kita susah ketemu waktunya. Jadi siapa yang ada waktu? Mana ada lagi? Yang lain? Oh aku bisa hari ini aku nyiapkan makanan bagus juga. Mas dingin ya kan? Mengambil bagian masing-masing ya. Iya. Itu aja. Ya baiklah, terima kasih. Silakan. Selesai. Ya. Boleh dibuat. Kalau yang